sendirian melawan kekuatan Soviet komunis ya yang menjajah Afghanistan. Dan ingat ya, orang-orang Afgan ini orang-orang yang relatifly sangat terbelakang Pak secara teknologi, secara peradaban. Tapi mereka berani melawan Soviet yang termasuk salah satu adidaya ya. Nah, akibatnya gaung perjuangan mereka sampai ke telinga orang-orang di Arab. Dan muncullah sosok dari Arab ini yang sangat terkenal, dia orang Palestina bernama Abdul Azam. Dia berangkat ke Afghanistan. Dia pelajari jihad di Afghanistan, dia berkesimpulan ini jihad syar'i. Ini jihad benar, mengangkat kalimat Allah, melawan musuh-musuh Allah. Karena Abdul Azam ini doktor di bidang syariah, dia bisa menilai gitulah ya, kelayakannya. Nah, akhirnya beliau terjun langsung, dia ikut jihad ya, Abdul Azam ini. Dan dia dari waktu ke waktu dia pergi ke Arab, ke Saudi, ke Mesir, ke macam-macam negeri-negeri Arab, dia khutbah Jumat, dia membahas tentang jihad di Afghanistan. Hampir selalu habis dia ceramah, ada saja orang-orang muda, pemuda-pemuda Arab ya kan, yang berangkat berpesawat-pesawat Pak. Wow. Makanya akhirnya jihad di Afgan mengalami skala perluasan kesadaran umat. Gitu. Dan kita tahu habis jihad di Afgan muncul jihad di Palestina, muncul jihad di Bosnia, di Chechnya, ya kan? Wah, peristiwa-peristiwa bermunculan Pak. Nah, ini tanda menjelang Al-Mahdi muncul. Baik, kemudian tanda lainnya lagi apa? Munculnya gunung emas dari sungai Yufrat. Hadisnya sebagai berikut. Kiamat tidak akan terjadi sampai sungai Yufrat menguap atau menyingkapkan emas dari gunung. Orang-orang berperang karenanya, memperebutkannya maksudnya. Setiap 100 orang, 99 diantaranya tewas terbunuh. Dan setiap orang diantara mereka selalu berkata, siapa tahu akulah orang yang selamat. Jadi orang berebut Pak. Kalau kata Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, dia menduga kuat tersingkapnya gunung emas di balik sungai Yufrat itu kaitannya erat dengan hantaman keras dari langit tadi. Ya, seiring dengan terjadinya hantaman keras, terjadi banyak pergeseran bumi ini, ya, sampai tahu-tahu di balik sungai Yufrat tersingkaplah ada gunung emas dan orang berdatangan ke sana untuk memperebutkannya, berbunuh-bunuhan. Setiap 100 orang 99 tewas. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ya, ini termasuk muqaddimah menjelang Al-Mahdi muncul. Ya. Kemudian yang terakhir, perselisihan di antara manusia menjadi ciri khas menjelang Al-Mahdi muncul. Hadisnya, hadis yang tadi juga, kukabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia. Ya, hari ini perselisihan antar manusia sudah luar biasa Pak. Bukan hanya perselisihan antara muslim dengan kafir, sesama muslim juga berselisihnya dahsyat sekali. Antar kelompok-kelompok Islam juga saling berselisih satu sama lain. Bahkan sudah di medan perang sekalipun seperti di Syam ya. Sekarang ini faksi-faksi mujahidin pun saling berselisih ya. Kurang matang apa Pak untuk munculnya Al-Mahdi? Semaraknya Baitul Maqdis, runtuhnya Madinah. Runtuhnya Madinah, pecahnya Al-Malhamah. Pecahnya Al-Malhamah, terbukanya Konstantinopel. Terbukanya Konstantinopel, keluarnya Dajjal. Ini hadis sahih. Ini hadis kategorinya mana nomor 1 ya, akhrajahu Abu Daud fil Malahim ya kan. Kemudian di dalam kitab Aunul Ma'bud wa Ahmad fi Musnadi Al-Ansari ya, nomor sekian ya. Ini kategorinya hadis yang sahih. Syekh Mubayyad membahas hadis ini ya. Dan beliau membahasnya dalam kaitan dengan masalah Al-Mahdi. Jadi dia bilang bahwa semaraknya Baitul Maqdis ini ya, itu maksudnya Baitul Maqdis sudah dibebaskan ya oleh kaum muslimin, sedangkan Madinah ini runtuh. Ini bukan keruntuhan yang abadi, ini belum keruntuhan yang akhir gitu. Ini keruntuhan yang disebabkan Madinah mengalami gempa sehingga warganya harus mengungsi gitu. Tetapi nanti mereka akan kembali lagi gitu. Nah, sedangkan yang namanya Baitul Maqdis ini kaitannya erat dengan sebuah peristiwa yang terjadi di sini. Jadi umat Islam setelah mendirikan khilafah bersama Al-Mahdi ya, maka umat Islam kemudian beraliansi dengan Rum. Rum itu Eropa. Ciri khas Eropa itu Kristen, Nasrani ya. Jadi ada jalinan aliansi muslimin Rum untuk memerangi musuh bersama. Bunyi hadisnya begini, kalian akan menjalin aliansi yang aman dengan Rum, maka kalian perangi bersama mereka musuh di belakang kalian. Ini satu hadis. Tapi hadis yang lain lagi mengatakan, kalian akan menjalin aliansi yang aman dengan Rum, maka kalian perangi bersama mereka musuh di belakang mereka. Jadi ada musuh di belakang kalian, ada musuh di belakang mereka.
Nah, ini yang kemudian membuat kita kesimpulannya adalah ini musuh bersama. Siapa itu gerangan? Israel. Gitu. Kan tadi sudah saya jelaskan, yang namanya Nasrani itu dolin, sesat. Mereka tergantung siapa yang nempel sama mereka, gitu. Sekarang Anda bayangkan dong, kalau sudah shutdown sama modern technology, kan nggak ada TV lagi kan? Padahal TV itu sarana pembentukan opini yang dahsyat kan? Dan pemegang media massa umumnya siapa? Yahudi kan? Nah, jadi kalau Yahudi sudah nggak bisa megang teknologi canggih, bagaimana mereka mau membentuk opini lagi? Udah nggak bisa. Nah, orang-orang Kristen nanti jadi sadar gitu. Oh iya ya, kita dikadalin selama ini sama Yahudi nih. Gitu. Maka nanti akan ada kepentingan bersama antara Muslimin dengan Nasrani untuk membebaskan Israel. Kalau kita kepentingannya adalah Masjidil Aqsa, kepentingan kita nih Masjidil Aqsa. Sedangkan kepentingan mereka adalah apa? Gereja Sepulchre. Nah ini, yang dalam bahasa Inggris disebutnya Church of the Resurrection, atau dalam bahasa Arabnya Kanisatu Al-Qiyamah. Kanisatu gereja, Al-Qiyamah itu hari berbangkit. Itu. Nah, jadi orang-orang Nasrani nanti memandang bahwa kaum muslimin itu pihak yang bisa diajak aliansi untuk membebaskan wilayah yang selama ini dikangkangin sama Yahudi. Kita punya kepentingan yaitu Masjidil Aqsa, salah satu masjid utama bagi kita. Mereka punya kepentingan yaitu gereja School Pray ini, ya, atau gereja Al-Qiyamah ini, hari berbangkit ini. Ini gereja paling mulia bagi mereka, paling sakral bagi mereka. Dan ingat, ketika nanti kita mendirikan khilafah, Pak, ketika sudah teknologi canggih habis ya, maka kita umat Islam ini akan menjadi umat yang paling cepat mengkonsolidasi diri. Karena apa? Kitab kita masih ada. Ya wajar dong jadi berwibawa kan? Khilafah jadi berwibawa. Akhirnya mereka ngajak aliansi. Tapi rupanya mentalitas jahat mereka belum hilang. Dijelaskan di dalam hadis ini. Kalian menang dan memperoleh ghanimah, harta rampasan perang, dan selamat. Jadi dalam perang ini aliansi ini menang lawan Israel ya. Kemudian saat kalian kembali tiba di perbukitan yang subur, seorang tentara Nasrani ngangkat salib, ngeklaim salib sudah menang ya. Marahlah seorang prajurit muslim, dipukullah tentara Nasrani tadi. Karena hal itu khianatlah Rum dan mereka berkonsolidasi untuk mempersiapkan diri menghadapi Al-Malhamah, perang besar yang mereka nyebutnya Armageddon. Nah, di hadis yang tadi satu lagi, kemudian kalian selamat dan memperoleh ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian saat kalian kembali dan tiba di perbukitan yang subur, seorang tentara Rum ngangkat salib, mengklaim salib telah menang. Bangkitlah seorang prajurit muslim membunuhnya. Karena hal itu berkhianatlah Rum, pecahlah Al-Malhamah, perang besar. Rum berkonsolidasi untuk menghadapi kalian. Mereka datang dengan 80 bendera, setiap benderanya 10.000 pasukan. Di hadis yang lain setiap benderanya 12.000 pasukan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini kejadian yang unik sekali. Karena apa? Karena rupanya Nasrani masih punya penyakit lama. Mentalitas penjajahnya masih ada gitu loh. Kerjasama sama umat Islam, ketika sudah giliran meraih keuntungan, kemenangan, ngeklaim mereka yang menang. Ya, penyakit yang sama muncul lagi, tapi ternyata mereka ngadepin umat Islam yang kualitasnya udah beda dengan umat Islam sekarang, Pak. Kalau umat Islam sekarang gampang dikadalin, Pak. Gitu sama Nasrani. Ya, contohnya Indonesia lah. Kita berjuang ratusan tahun, Pak, ngusir penjajah kafir Portugis, Belanda, Jepang, ya kan? Terus yang kita teriakan cuma satu, Pak, Allahu Akbar. Menjelang masuk ke pintu gerbang pembebasan diri, ya kan, teriakannya berubah, merdeka, ya kan. Jadi siapa yang ngarahin kita? Yang ngarahin kita mereka, Pak. Lagunya mereka yang bikin, si Rudolf yang bikin, ya kan, terus kita yang nyanyiin gitu. Emang apa urusan kita sama lagu pilihan mereka? Nah, kali ini nanti mereka kaget, oh rupanya umat Islamnya beda nih. Begitu mereka klaim kemenangan, umat Islamnya nggak tinggal diam gitu loh. Ya, dibayar kontan langsung. Nah, akibatnya mereka marah, mereka konsolidasi untuk melawan kita dalam perang berikutnya yang namanya Al-Malhamah, atau mereka menyebutnya Armageddon. Jadi begitu ya, kaitan dengan Baitul Maqdis dan runtuhnya Madinah. Bukan keruntuhan Madinah selamanya, itu keruntuhan sementara karena terjadinya peristiwa alam yang diduga kuat adalah entah itu gempa bumi, entah itu gunung meletus gitu ya, sehingga harus mengungsi penduduk Madinah. Yang kedua, jika sudah terjadi al-haraj, ya, pembunuhan-pembunuhan, patahkanlah busurmu. Nah, ini kaitannya dengan situasi fitnah.